Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu berkolaborasi, bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa dan juga kita semua mudah-mudahan jadikan sebagai akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan dari aksi nyata ini kita kalau kita bahkan sekolah kita sebelumnya yang pertama pembukaan kesempatan aksi nyata ini. Sebelum kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, yaitu doa untuk kebaikan hari ini, yaitu dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa kita ada selanjutnya itu sambutan dari salah satu dan dapat Alhamdulillah ini kita melaksanakan aksi nyata kebudayaan positif di negeri apa yang akan disampaikan oleh nanti sampaikan kepada kita atau bisa melaksanakannya cara-cara kegiatan atau pembelajaran untuk salah satu ya, kita harus mencontoh guru penggerak ini. Jadi beda guru penggerak. Jadi guru penggerak itu menggerakkan. Agar berbadan. Jadi kita harus mana cara menyampaikan mungkin kepada itu. Jadi kita atau pelajari nanti. Maka dari itu saya bebas untuk melalui alhamdulillah telah selesai. Semoga bukan hanya tulisan budaya positif, tapi yang ucapan positif, tapi aslinya budaya tidak bukan hanya berbicara saja, tapi pelaksanaan dengan itu saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa terlaksana. Untuk acara selanjutnya itu ada budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru kita. Saya berjalan.
Pertama-tama marilah kita bisa berkumpul dalam undangan saya, yaitu melaksanakan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat juga dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah kelas 6 ini, juga kepada guru kelas 6 ya, kelasnya untuk dipergunakan dalam aksi nyata ini ya. Gak usah perkenalan ya, mungkin udah kenal. Nah, mungkin ini ada ini aja. Sebelum itu marilah kita ice breaking. Ice breaking ini kali ini berbeda dengan kemarin ya. Ice breaking kali ini kita tebak gambar ya. Tebak isi gambar yang dimaksud ya. Siap? Nah, apa ini kira-kira jawabannya? Kita apa jawabannya benar? Ah, betul sekali. Tepuk tangan. Nomor 2 ada gambar udang sama bis. Cek ada. Iya, betul, udang rebus. Nomor 3 ini ada 5 pertanyaan ya. Nomor 3 kita buka. Nah, coba ini saya bikin agak persulit. Ada jawab? Hah? Tuang air. Ya, kita coba buka jawabannya. Ini karena di sini ada orang tua ya, tua tambah mulai agak sulit ya. Nomor 4 kita coba nomor 4. Nih agak panjang. Yang lain ada takut salah, gak usah takut salah. Hah? Coba. Wah, pinter. Coba yang selanjutnya, yang terakhir. Ya. Potongan uang, potongan dolar. Apa? Yang belakang, Bu? Potong. Hah? Nah, potongan harga. Ya, semoga menghibur ya, mungkin menghibur untuk mendinginkan suasana. Juga ya, konsentrasinya juga bisa fokus pada ya. Sebagai CGP akan menyampaikan yang dipelajari dari modul akan disampaikan kepada Bapak Ibu, dan semoga yang disampaikan oleh saya itu di keseharian sekolah, baik sekolah ataupun lingkungan ya, karena ini berkaitan dengan. Nah, untuk sebelum itu marilah kita buat kesepakatan dulu ya.
diseminasi kali ini. Nah, ada di sini pemantik dari saya. Menghargai siapapun. Yang kedua, apa kurang dimengerti? Di CGP baru tahu dalam setiap pertemuan baik kelas kali ya, ini dalam pertemuan rapat apapun ya biasanya yang menjadi peserta ataupun ini bisa apa kita. Nah, ini menghargai siapapun. Jadi walaupun orang lain mengeluh, terus yang kedua menjadi pendengar yang baik. Apa yang dikatakan oleh setuju dengan kita misalkan itu. Ada tambahan lagi nggak ada selain dari ini? Pak Haji bertanya, angkat tangan. Kita masukkan dulu ya. Udah ada mulai gambaran ya. Bertanya. HP. Terus tidak merokok misalnya. Ada lagi Pak Ibu buat ditambahkan? Tanpa izin. Mau keluar. Ada lagi Pak Ibu? Tepat waktu. Oh, datang tepat waktu. Iya. Ada lagi? Cukup ya Pak Ibu, mungkin seperti ini. Harus angkat tangan dulu ya, maksudnya seperti itu. Terus HP-nya ya, biar acara ini lancar. Terus yang selanjutnya tidak merokok. Yang selanjutnya mau keluar harus izin dulu ya. Kesepakatan kita ya, bila mana kita tidak menaati kesepakatan denda 5.000 ya Pak Ibu. Iya. Selanjutnya, nah beberapa poin, 6 poin ya. Yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol rest. Ini yang saya akan sampaikan selama pertemuan ini mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang di kesepakatan tadi tepat waktu ya. Gitu. Harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan
disiplin positif itu seperti gimana? Mungkin ya. Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu ya, merupakan suatu cara kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya. Konsep dalam PowerPoint ini biar mempermudah penyampaiannya ya Pak Ibu. Diri dapat membantu murid memahami dan menyadari kesadaran motivasi internal. Nah, kita biasanya mendisiplinkan itu suka dengan paksaan mungkin ya. Selanjutnya. Nah, disiplin positif itu harus berkaitan dengan dan tertaum dalam profil pelajar Pancasila yang mulai dari beriman bertakwa kepada terus mandiri, yang selanjutnya berkebinekaan global, yang selanjutnya Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Yang menurut teori kontrol ada dua teori pilihan. Yang pertama, nah, contoh kalimatnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan ini pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus semua perilaku memiliki tujuan, teori kontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat menang atau kalah ya. Terus teori kuantitatif pilihannya ada yang bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model apakah makna dari disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa yang ditulisnya seperti itu ya, yang artinya belajar. Makna yang asal dari kata ini murid-murid Descartes dan Plato. Disiplin ini merupakan apa yang dia hargai, namun dalam budaya kita orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kebajikan tersendiri ini, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan bersifat universal dan lintasan bahasa, suku, bangsa, agama memiliki satu tujuan ya. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol ya. Seorang maka motivasi intasinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diinginkan ya. Ini menurut teori Dietz Blossom ya. Setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya, dengan pelajar Pancasila yang tadi mandiri, berdana kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Motivasi perilaku manusia. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, si anak itu sekarang
Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kan hal yang baik. Jadi si anak kalau misalkan terbiasa dengan imbalan, maka ya jadi harapan akhir. Sedangkan kalau misalkan tidak ada imbalannya, maka akan kemarin juga nggak dikasih imbalan gitu ya. Jadi itu sangat tidak baik. Inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di Hazar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah diri sendiri ya. Jadi kita harus merintah, tapi kita juga harus awal, Bu? Boleh. Mau kemana, Bu? Iya. Untuk menghadiri hukuman, ya, untuk menghindari hukuman, untuk dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan bersifat eksternal. Ya, nih. Sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini terhadap murid ya Pak Ibu. Untuk yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang lakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, ini tujuan kita ya, agar diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai ya gitu. Nah, seperti imbalan tadi ya, pengaruhnya apa? Nah, hukuman dalam artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak ini mungkin dalam penghargaan ini sesuai dengan situasi ya Pak Ibu. Suka dikasih penghargaan berupa piagam. Kalau menurut Bapak Ibu gimana kalau itu kenaikan kelas? Itu mungkin bisa diterapkan ya. Kalau misalkan dalam hal anak maju ke depan, mari kita kasih penghargaan ini misalkan. Itu sekiranya bisa diterapkan. Tergantung terus. Jadi si anak akan mengharapkan penghargaan ya, tujuan dihukum oleh penghargaan, yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di dalam memberikan apresiasi pengakuan, perlu diingatkan beberapa terus beri pengakuan secara pribadi, secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Penghargaan keseharian kita terhadap murid ya, baik di kelas ataupun di
Contoh pengakuan ya, apresiasi kebajikan ya. Kebajikannya rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong. Kemarin saya perhatikan, ya ini contoh kalimatnya. Terus saya menghargai sebagai orang terpintar di kelas ini misalkan gitu ya. Di tugas kelompok. Terima kasih untuk, nah ini kalimat tuh lanjutin sesuai kasusnya masing-masing misalkan atau sesuai situasinya. Merasa tanggung jawab. Terus situasinya pada saat kamu memungut kertas untuk hari ini dalam ruangan yang bersih. Nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Jadi si anak itu dapat guru kelas kita dengan pujian seperti itu mungkin ya. Maka setiap anak untuk membersihkan kelasnya. Karena apa Bu? Kalau menggunakan kelas sulitnya apa? Tiap hari kita harus ngomel-ngomel. Bersihan. Terapkan dengan menggunakan pengakuan misalkan ya. Kita puji murid itu. Maka mungkin tiap harinya akan berlomba-lomba dalam piketnya. Nah, tindakan gurunya tadi kan kali kepedulian dan rasa tanggung jawab ya. Coba kalau kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Yang lain? Hukuman. Ya ada spidol ya? Spidol ya? Oh iya. Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena hukuman. Kita catat. Hukuman. Up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Murid minta untuk push up 15 kali karena tidak. Ya, Pak. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Konsekuensi berarti masuk kalian. Ini gini Bu, ini mungkin pada begitu kan diwajibkan untuk memakai masker. Hukuman. Kita catat dulu aja. Air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hah? Yang teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk ke hubungan apa? Konsekuensi. Jadi mungkin ini ceritanya gini, si anak mencoret buku yang kita catat dulu.
Tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Jadi si ceritanya ini murid itu datang ke sekolah tapi menggunakan sekolah itu mempunyai peraturan harus menggunakan sepatu lain. Nah, hukuman kita catat dulu aja. Kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kita lihat jawabannya apakah betul. Oke. Ya kelihatannya bagus. Kita geser. Satu hukuman betul, ini konsekuensi karena saya betul. Ada yang bisa jelaskan Pak Ibu? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ini masuknya ke konsekuensi, jadi sudah konsekuensi, ya masuknya ke pemanasan. Ya, betul. Menghapus Bu Ed. Oh, ya. Gimana tuh? Oh ini ada ya. Ya, baik lanjut ya Pak Ibu. Nah, perbedaan ya di sini ada perbedaannya. Hukuman yaitu suatu yang menyakitkan, harus membuat anak sakit fisik maupun hati ya. Anak sakit hati ataupun apalagi fisik ya untuk jangka waktu lama. Terus anak membenci kedisiplinan, jangan sampai terjadi mungkin itu ya. Diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk marah dan rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, ini anak kita ya, anak kita pada zaman merdeka ini ya. Jadi anak itu yang dia harus diterapkan itu sebaiknya oleh guru itu dalam konsekuensi jangka waktu pendek, misalkan ya, anak menghargai disiplin, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, diasingkan untuk sementara. Ya, itu masuknya ke konsekuensi. Nah, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan kesepakatan antara guru dan murid. Ini dalam pembuatan keyakinan kita yang dilakukan pada awal itu, kita harus buat sepakat antara guru,
ya kalau di sekolah. Itu diterapkan ya Pak Ibu untuk suatu tujuan kita. Ya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal sekolah. Seperti hal tadi, kenapa saya menanyakan kepada Bapak Ibu agar keluarkan dari kataan kita biasanya tanggung jawab. Oh, orang ngomong siap cek orang. Ingat gitu. Nah, ini tujuannya seperti itu ya. Contoh keyakinan kelas yang gambarnya untuk misalkan kelas bawah betul ini seperti ini. Nah, ini dibuat dengan anak-anak kita. Misalkan diberikan kertas-kertas untuk menulis, dikumpulkan, kita rangkum semua apa yang dituliskan oleh anak-anak. Menulis ini, oh ini dengan ini sama, bisa dengan satu kalimat saja dalam mengapa tidak peraturan saja ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kalau ini yang mana Bu merupakan keyakinan kelas? Coba yang mana dari gambar yang bisa membedakan? Bapak Ibu bisa membedakannya enggak antara keyakinan kelas? Coba yang mana? Ini ada judulnya kesepakatan kelas. Mengapa datang tepat waktu? Kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Tertib. Kalau gambar yang kedua, kami guru dan murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan kelas itu Bu. Iya. Yang bisa. Kelas itu template yang ini. Ya, jadi keyakinan itu akan peraturan dilanggar harus dengan hukuman. Kalau keyakinan itu jadi tujuannya seperti itu Bu ya. Bisa dipahami? Baik. Keyakinan kelas adalah proses untuk membuat rumusan atau pernyataan yang anggota kelas. Keyakinan kelas Bu ini mendukung proses pembelajaran yang efektif ya. Nah, tujuannya itu atau umum untuk merumuskan keyakinan kelas Bu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, memperkuat saja. Yang pertama langkahnya itu diskusikan bersama siswa dan
kasih nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ingin dijunjung tinggi dalam kelas. Berdiskusi kesepakatan bagi setiap individu untuk berkontribusi. Setelah diskusi, siswa dapat menulis keyakinan yang mereka pernyataan positif yang mencerminkan nilai-nilai yang dianggap pentingnya dalam kelas. Yang ketiga, mengulas dan memahami guru. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keyakinan yang dihasilkan jadi setelah dikumpulkan kita ulas, kita kumpulkan, kita tulis tersebut. Jadi keyakinan kelas itu tidak kita ciplak dan wah ini udah ada nih, udah lengkap nih, tinggal ganti nama SD. Tidak seperti itu ya. Jadi kita buat dimulai awal tahun pembelajaran misalkan. Kita misalkan mau kita Bu. Jadi itu bukan hasil dari kita. Kalau hasil dari kita itu kesepakatan itu atau keyakinan itu dibuat bersama dengan kalimat-kalimat yang positifnya baru dinaikkan ke template misalnya. Mengecek kembali dan menyepakati ya setelah disusun dan kembali ya. Tahapan terakhir adalah mengecek kembali keyakinan kelas dan menyepakati tujuan adalah yang rancu dan seluruh pihak di kelas. Siswa serta guru dapat proses ini Bu, kita sepakati dengan murid kita. Misalkan ada orang yang konsekuensinya apa ya, kita ambil konsekuensi tapi jangan ambil hukum ya. Kalau melanggar dalam keyakinan kelas kita sudah tahu konsekuensi si anak itu. Yang bisa mencontohkan Pak Ibu? Contoh misalkan ada merobek bajunya misalkan, merobek baju berantem sehingga tersebut sudah melanggar keyakinan kelas. Konsekuensinya apa? Kudu kumaha? Saya harus gimana misalkan? Nah, memperbaiki bajunya, baju temannya ya. Gimana cara itu? Makanya di tujuan keyakinan kelas itu biar kita sebagai manajer menampung dari si anak, kita balikan lagi ke anak. Kitalah yang anaklah yang menyelesaikan dengan instruksi dan bimbingan kita. Jadi misalkan jangan sampai ada sesuatu kita tindak sendiri. Gitu. Ya, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas yang disebut tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menyayangi, dan bertanggung Bapak Ibu nanti ya. Nah, ada pertanyaan. Buku ke tempatnya ini masuknya kemana ya Pak Ibu? Dari yang di sini kan ada datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati.
Nah, di sini ada pertanyaannya. Selalu ini bertanggung jawab. Diingat ya. Ya. Hadir ya. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Mas. Iya. Narkoba. Bertanggung jawab. Diingat ya. Terus bergantian atau Hah? Iya. Selanjutnya gunakan jangan berlari di kelas atau koridor. Jawabannya, apakah betul yang tadi? Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu. Sekarang mengganggu orang lain itu masuk keyakinan menghormati orang lain. Hadir orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan menghormati kesehatan Pak Ibu ya. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Ini maksudnya kesehatan dan keselamatan. Keamanan. Nah, kita itu harus mempunyai keyakinan seperti ini Pak Ibu, ya. Di kelas itu, keyakinan kelas itu harus ada keyakinannya. Masuknya ke keyakinan mana? Ya, baik Bu, kita lanjut. Nah, selanjutnya pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu melanggar sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dia bertahan hidup, ya ada beberapa bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima. Dan seperti ini ya Bu ya. Ingat Bu, bisa diingat. Jadi si anak itu penguasaan, kebebasan dan kesenangan, ya. Karena ia lapor dan orang tuanya tidak membawakan bekal, bakal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha bertahan hidup, ya. Seperti hal yang tadi ini. Rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi udah pada senior dalam mendidik peserta didik, cuman kita tidak sadar materinya, ada materi-materinya, ya. Yang kasus 2, karena dia temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan guru jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan ada anak seperti itu Bapak Ibu ya, terutama kalau di kelas 1 misalkan ya. Kalau kelas kekurangan kasih sayang dan rasa diterima ya. Yang takut dengan dia dan menuruti keinginannya.
Maka sebetulnya ya dalam ini kasus seperti ini. Next ya. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, maka ibu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha. Jadi si Tommy itu bebas sebetulnya dalam hal makanannya, tetapi orang tuanya itu dalam hal kebebasan. Alasan yang kelima, karena ia melakukan nikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut berarti Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan kesenangan ya. Kontrol restitusi ya. 5 posisi kontrol restitusi yaitu guru merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman, sebagai manajer. Ini semua kalau saya rasakan selama merasa terlaksanakan, tetapi saya juga tidak sadar. Yang saya lakukan itu posisi kontrol sebagai pemantau, ya. Bapak Ibu juga mungkin pernah merasa salah, membuat merasa salah itu seperti ini, ya. Bapak teh ketika siang dia belangan can sarapan itu merasa salah. Oh iya cenah, abi teh asa dosa cenah teu ngawarung, membuat merasa salah. Itu dalam 5 kontrol. Pak Ibu yang diharuskan ya kita itu sebagai guru ya, kita lihat nanti dulu. Hukum itu menghargai, menghardik, menunjuk hukuman verbal atau fisik. Ini sudah jelas ya, guru-guru kita mungkin masih banyak guru yang melakukan posisi penghukum ya. Dampak positif. Padahal nggak Ibu pernah nggak merasa wah dendam cuman SMA aja lah, ingat kasih anu bapak anu aja misalnya. Efeknya, dampak positifnya. Terus tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang mampu. Ayo itu iya. Nah, misalkan di anak SD juga seperti itu, Bu. Ada. Oh, cina. Munggu anu mah. Ayo cina yuk. Karek yuk geus nyarekan cina gitu. Guru yang harus dijauhi guru itu ini, Bu. Posisi sebagai penghukum. Salah. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya siga ngahayap, tapi ngalahkeun secara lembut. Ada pada murid dengan membuat guru menderita. Ya, nah dampak identitas gagal. Yang selanjutnya rendah diri dan menarik. Jadi apalagi kalau ini pembuat merasa bersalah itu dampaknya besar Pak Ibu. Topan hingga berhari-hari berkelanjutan. Aduh, pangijam itu teh. Minum deui. Nah, itu iya. Jadi selanjutnya posisi teman.
Suara guru akan rendah, menyenangkan suasana. Dampak sisi pembuat rasa teman, murid akan bertanggung. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ada enggak? Kayak kasus-kasus ngebeka curhat masalah kebuka, misalkan si anak berani itu. Terus misalkan kasus si anak misalkan ada bertengkar itu, yuk kita secara sebagai posisi teman ya. Cuman dampaknya kalau posisi teman Pak Ibu secara ini iya, rumah kenal, rumah akrab, ngobrol sering. Jadi posisi pemantau, seorang pemantau akan berusaha datar, tidak emosi. Suara tinggi, terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa pun harus selalu mengawasi. Dampak posisi pemantau ini yaitu murid akan sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, identitas positif dan berhasil. Guru akan dengan tulus guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Nah, dampak positifnya murid dan dapat memecahkan masalah ya. Jadi masalah murid itu kita terima, mana cara solusinya biar semuanya aman kembali misalkan. Oleh guru yang harus dianjurkan itu posisi manajer Pak Ibu. Selain dari sebagai teman, inilah yang dianjurkan. Tapi misalkan lamun mendesak-desak tengok merenya penghukum oke. Sesuai dengan kondisi mungkin seperti itu. Tapi yang dianjurkan ini posisi kontrol restitusi ya, diantaranya kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru saya tadi itu ya, posisi kontrol restitusi sebagai manajer guru dapat berbuat dan menggunakan murid agar dapat menemukan solusinya ya. Ini sebagai manajer pada restitusinya yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, terciptanya identitas positif pada diri murid. Nah, ini ada 5. Kita next. Nah, pernyataan-pernyataan. Nah, biar tidak ini ya Bu, coba yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk posisi apa ini? Nah, kalau misalkan saya tahu bahwa dicontek itu sangat tidak diinginkan gitu ya. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimat tersebut. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kalimat biasanya sebagai posisi teman. Apakah kamu mendapatkan kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Yang terakhir nih,
Terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebuah cara dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada. Juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan diri orang lain. Ini berbuat salah yang pendekatan bukan pada bagaimana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memahami tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak DGP. Tadi di setiap kelas harus diadakan kesepakatan kelas. Nah, untuk di kelas atas mungkin itu mudah dan bisa dipahami oleh anak untuk kesepakatan kelas. Untuk di kelas bawah, contohnya seperti kelas 1, contoh dari curhat, bagaimana Anda? Kalau di kelas 1 kan misalkan sudah ada kesepakatan kelas, anak sudah dikasih tahu dan sudah sepakat kalau misalkan ada anak yang nakal harus di ini, anak sudah tahu. Tapi tadi juga kita harus merespon ke anak dengan nada rendah untuk menghangatkan suasana. Nah, apabila itu semua cara sudah dilakukan oleh kita, nada kita sudah rendah, terus anak sudah tahu bahwa di kelas itu ada kesepakatan apabila yang melanggar itu harus seperti ini. Setelah dikasih tahu, terus kita berusaha untuk merendahkan suara serendah-rendah mungkin, tapi si anak itu masih tetap melanggar aturan. Apa yang harus kita lakukan kembali? Jadi melanggar kesepakatan itu udah melanggar aturan, tapi si anaknya udah tahu bahwa di kelas itu ada kesepakatan itu. Orang beres berusaha dikurang lagi. Nah, berarti orang kudu kumaha namun aya anak seperti itu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Seri. Semoga bisa menjawab dengan tepat ya. Jadi ada anak yang terus-terusan melanggar aturan, ya, melanggar kesepakatan kelas, ya. Jadi ini kata saya juga tadi yang berlaku komitmennya, ya, yang berlaku komitmennya. Peraturan sudah dibuat dengan kesepakatan murid dan guru, tetapi terus-terusan murid melanggar hal-hal kesepakatan yang sama. Nah, kata saya juga tadi dengan manajer tidak bisa, ya, dengan manajer tidak bisa, kita gunakan yang lain lah, apa boleh buat mungkin. Metode Ya, lain. kita menggunakan metode buku. Buku itu dari itu ya, tapi jangan banyak itu gitu. Tapi jangan berlebihan. Kita coba dengan metode teman. Kita sebagai teman, misalkan. Kita coba sebagai temannya. Itu Bu. Kita coba terus. Ya, apa buat Dicoba dengan berbagai cara. Gunakan Sampai ke berhasil pokoknya. Itu sama, soalnya kita akan dari kami juga CGP pertanyaan kasus yang seperti yang berat-berat pada SMP SMA misalkan ya, itu gimana apakah harus menggunakan manajer sedangkan sekarang itu sudah arogan itu terhadap murid juga misalkan. Nah, ada beberapa ini cuma tidak ini aja, tidak menganjurkan. Bolehlah mungkin gitu menggunakan hukum. Tapi hukum mana anu positifnya? Iya, Sesuai. Kan tadi bilang hukum tidak fisik. Tidak menetap fisik Yang anak. lama misalkan. Berarti kalau nyuir fisik saya So, paling dia baca. boleh. Baca. Kalau dia sampai boleh Baca. tidak boleh. Ibu sobat baca kita ibu. Ya, bisa dipahami. Bisa. Ya, terima kasih. Yang lain boleh kalau ada pertanyaan. Ini ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin untuk sekian dari saya ucapkan terima kasih kembali ya, Bapak Ibu sudah berkenan hadir di sini dan semoga apa yang saya sampaikan
bermanfaat di kelas masing-masing ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator MC. Yang telah memaparkan destinasinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita manfaatkan Di sekolah kita, Kenapa? amin. Budaya positif itu sangat cocok sekali jika di sekolah. Kenapa? Karena sekolah tempat untuk anak-anak. Mungkin dari berbagai karakter, dari berbagai karakter keluarga, anak dia, dirinya, tentunya butuh penanganan. Anak-anak, bagaimana caranya supaya memiliki budaya ya, yang berbudaya yang positif, memiliki karakter yang bagus. Tentunya sesuai dengan karakter masing-masing, walaupun berbeda tapi karakternya positif. Itu saja. Atas perhatian Ibu Bapak semuanya, saya ucapkan terima kasih. Karena acaranya ini sampai nomor 4 dan nomor 5, maka acara ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu nolakan itu. Beresna, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan adanya kemarin persentase dari CGP yaitu Bapak Rudianto, dengan adanya membuat kesepakatan kelas, alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa menerapkan di kelas dan bisa membuatnya dengan anak-anak. Dengan adanya CGP mantap, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rini Risnawati mewakili guru-guru yang lain. Setelah kemarin apa yang diuraikan sama guru CGP yaitu Bapak Rudianto Firmansyah, saya di kelas bisa membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, kali ini sebelum diawali pembelajaran, kita membuat dulu kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Di sini ada lembar-lembar kertas, nanti Pak Guru akan membagikan. Ya, kita bagikan dulu. Masing-masing mendapatkan satu ya. Nanti kalian akan menuliskan kesepakatan kelas, keyakinan kelas menurut kalimat kalian masing-masing. Semuanya sudah kebagian? Nah, anak-anak sudah kebagian semuanya ini? Baik, kalau sudah, kita mulai, kita catat keyakinan kelas apa yang kita akan sepakati dalam kedepannya. Mungkin kita akan buat satu semester ataupun di tengah-tengah juga kita akan revisi kembali keyakinan kelas kita itu. Jadi keyakinan kelas itu kita mempunyai kesepakatan dalam sebuah kelas ini dengan kita bentuk bersama. Nah, kesepakatan itu jangan kita langgar ya. Dengan adanya kesepakatan itu kita semua bisa belajar dengan sesuai keinginan kita. So, sekarang tulis menurut masing-masing keyakinan kelasnya. Oh. Yang sudah nanti bisa dikumpulkan. Oh. Jadi contoh misalkan ya,
tidak boleh datang terlambat. Nah, tapi menggunakan kalimat yang positif, ya. Jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Nah, sudah anak-anak? Nah, kalau sudah silahkan tempelkan di depan yang sudah disediakan. Menggunakan ini ya. Tuh, ambil satu-satu bisa nggak? Nah, oh, ambil. Antri ya. Tuh, ambil tak, ambil. Pelan-pelan, sedikit-sedikit aja. Nah, sekarang kita sudah membuat kalimat-kalimat keyakinan kelas yang kalian buat. Bapak guru ingin perwakilan dari perempuan dulu yang mau membacakan keyakinan kelas teman kalian. Nah, sebanyak 2 baris dulu. Siapa yang mau coba? Oleh, maju perempuan dulu ya. Habis ini laki-laki. Silakan baca mulai dari sini ya sampai sini. Harus peduli dan simpati terhadap teman dan guru. Harus jujur dan tidak menyontek kepada teman. Harus peduli simpati terhadap teman dan guru. Harus sopan terhadap teman. Harus peduli dan simpati terhadap teman dan guru. Harus sopan terhadap So. tidak boleh mengejek teman. Ya, sudah. Terima kasih buat Pina. Tepuk hebat buat Pina dulu. Tepuk hebat. Ya. Sekarang perwakilan dari laki-laki untuk membacakan yang selanjutnya. Silakan. Siapa yang mau? Hah? Boleh. Oh, silakan. Pinter. Silakan dari sini. Tinggal sisanya. Ya. Harus jujur dan tidak menyontek sama teman. Harus peduli dan simpati terhadap teman dan guru. Harus jujur dan Yang lain dengarkan ya. sama teman. Harus datang tepat waktu. Harus jujur dan tidak menyontek sama teman. Harus datang tepat waktu. Harus peduli simpati terhadap teman dan guru. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali, Rido. Kasih tepuk hebat dulu buat Rido. Tepuk hebat. Nah, sekarang teman-teman kita simpulkan apa yang kalian tulis tadi ya. 1 tadi ya, kita lihat dulu. Harus peduli simpati terhadap teman. Nah, di sini harus peduli dan simpati ada beberapa orang ya yang berkaitan sama dengan seperti ini. Nah, kita simpulkan saja dari nomor 1 yaitu peduli ya. Peduli dan empati. Jangan, ini kesepakatan kita nanti dibuatkan dulu. Sekarang perhatikan dulu ya, kita simpulkan semuanya. Kita baca lagi yang lainnya. Di sini ada beberapa harus menyayangi, menghormati teman dan guru. Di sini ada. Kita simpulkan saja. Simpulkan saja, kita kedua itu kasih sayang. Nomor 3. Ya. Kita lihat ketiga, apakah masih ada kelompok yang ketiga? Di sini ada tadi yang baca harus jujur, tidak menyontek ya. Terus menghormati. Nah, kita simpulkan nomor 3 yaitu jujur dan tanggung jawab. Jujur dan tanggung jawab.
tanggung jawab. Kita lihat lagi. Di sini tidak boleh kesiangan, katanya ada yang menuliskan tadi. Terus ada yang menuliskan harus tepat waktu datangnya. Nah, kita simpulkan ya. Kita simpulkan keempat itu apa kira-kira? Tepat waktu, tepat waktu dan disiplin ya. Disiplin. Nah, kita lihat lagi apakah ada yang kelompok berbeda dari yang lain. Coba kita cari dulu. Di sini ada harus menghormati orang lain. Kita masuk tidak? Masuk ya, kita masukkan. Kita harus menghormati orang lain. Nah, habis ya. Perhatikan. Nomor 1, peduli dan empati. Nah, kalian sesama warga sekolah, terutama kelas kita itu harus peduli dan simpati terhadap teman, guru, ya. Terus yang kedua, kita harus saling menyayangi. Saling menyayangi, saling melindungi terhadap teman, ya. Ya, terus yang ketiga, baca coba sama-sama. Kita harus jujur dan bertanggung jawab. Jujur dalam mengerjakan soal, jujur dalam hal apapun, dan bertanggung jawab. Karena tadi ada yang membuat kalimat di keyakinan kita itu tidak boleh menyontek. Berarti kalian harus jujur dengan jawaban kalian masing-masing, ya. Paham? Yang keempat, baca coba bersama-sama. Tepat waktu dan disiplin. Tadi ada beberapa teman kalian menuliskan harus datang tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu, ya. Mungkin ini terjadi kalian pada saat pembelajaran, ya. Teman kalian pernah kesiangan, ya, pada istirahat kemarin, ya. Jadi kesiangan sehingga ketinggalan materi. Akhirnya pada tugas, karena ketinggalan materi, dia tidak paham menanyakan kepada kalian. Karena kalian terganggu, maka kalian dengan membuat kalimat harus tepat waktu, ya. Selanjutnya, nomor 5. Baca coba bersama-sama. Menghormati orang lain. Kita harus menghormati orang lain baik dalam hal apapun, ya. Baik dalam hal apapun, misalkan dalam berpakaian, dalam gaya hidupnya, kita hormati. Tidak saling mengejek dan juga memberikan pendapat. Bila mana teman kalian memberikan pendapat, mau salah ataupun benar, kita hormati dulu. Ya, kita hargai dulu teman kita. Paham? Paham. Nah, sekarang dalam 5 keyakinan kelas ini kita sepakat tidak? Sepakat? Nah, kalau sepakat nanti Pak Guru akan buatkan dalam hal tabel yang lebih menarik. Nah, terus pertanyaan dari Pak Guru, bila mana ada teman kalian ataupun kalian sendiri
melanggar dalam keyakinan kelas ini, apakah kalian siap akan menyadari dari hal kesalahan tersebut? Gimana? Siap? Siap apa? Hah? Tanggung jawab dalam hal keyakinan ini. Kalian harus tanggung jawab dan komitmen. Ya, paham? Kalian harus bertanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan keyakinan kelas ini. Selama kita sepakati dulu dalam satu semester ini. Kita sepakat dalam satu semester ini kita menjalankan keyakinan yang ini. Siap? Sepakat? Keyakinan kelas semester 1 ya. Terus bila mana di dalam perjalanan keyakinan ada yang kurang tepat ataupun ada yang mau direvisi. Siap semuanya? Nah, kalau begitu ini sudah sepakat, kalian siap menjalankan dalam keyakinan kelas ini. Nanti Bapak akan buatkan kembali dalam tabel yang lebih menarik. Nah, kalau sebegitu Bapak ucapkan terima kasih dalam kali ini pembuatan keyakinan kelas ya. Terima kasih. Semoga kita bisa menjalankan dengan komitmen